Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, subhanallah. Ya, hari ini kembali lagi kita bisa mendengar lanjut ya Sirah Nabi untuk anak-anak, yaitu buku yang kelima. Judulnya apa ya? Coba kakak baca judulnya apa? Menyeru kepada kebaikan. Masya Allah, menyeru kepada kebaikan. Seperti buku yang keempat bahwa Rasulullah terpilih menjadi Rasul. Beliau dapat wahyu pada umur 40 tahun. Ya. Nah, setelah beliau dapat wahyu, ya terakhir cerita kemarin kan banyak yang menentang beliau. Ya, karena apa? Karena masyarakat saat itu masyarakat yang buruk, banyak keburukan yang terjadi. Lalu beliau diperintahkan untuk mengubahnya, mengarah manusia ke jalan yang benar. Sebagaimana judul ini juga membuktikan. Nah, anak-anak coba lihat ya. Selang beberapa waktu Allah kembali menurunkan wahyu kepada Rasulullah Muhammad SAW yang mulia lewat surat An-Mudaththir ayat 1-5. Ayo kakak Jilan bantu Umi dong baca suratnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur. Masya Allah, sadaqallahun azim. Ini adalah artinya. Tolong ya Kak Zalfa bantu Umi ya. Siap Umi. Artinya adalah, wahai orang yang berkemul, bangunlah, lalu berilah peringatan, dan agungkanlah Tuhanmu, dan bersihkanlah pakaianmu, dan tinggalkanlah segala perbuatan yang keji. Surat Al-Mudaththir ayat 1-5. Nah, jadinya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kepada Rasulullah untuk beri peringatan kepada manusia. Tentu mengingatkan manusia untuk menyembah hanya kepada Allah, yaitu kalimat tauhid la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang layak disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mencegah untuk melakukan segala kemaksiatan. Salah satu kemaksiatan terbesar adalah menyembah selain Allah. Ayo, siapa di sini ada mata coba pegang. Mana hidungnya? Kira-kira itu patung yang menciptakan atau bukan? Bukan. Nah, kalian mau atau nggak menyembah patung? Enggak. Kenapa kok Khalid nggak mau menyembah patung? Karena patung tidak menciptakan apa-apa. Terus Abdullah kenapa nggak mau menyembah patung? Karena patung nggak punya surga. Pinter, tentu tidak, ya kan? Masya Allah. Sedangkan saat itu ya bangsa Arab itu sudah ikut adat istiadat kebiasaan mereka, yaitu menyembah berhala. Maka dari itu Rasulullah SAW sangat hati-hati dalam berdakwah. Beliau menyampaikan ajaran Islam secara sembunyi-sembunyi kepada orang-orang terdekat. Nah, jadinya semuanya ya Islam itu kebaikan. Tentu cara menyebarkan Islam juga harus dengan hikmah, dengan kebaikan juga, harus punya strateginya bagaimana bisa mengajak manusia mudah menerimanya. Nah, tentu dengan kebenaran, bukan dimudah-mudahin terus tidak sesuai cara Rasulullah. Itu juga nggak boleh. Jadi Bunda Khadijah adalah orang pertama yang beriman. disusun oleh Ali bin Abu Thalib, Zaid bin Harithah, lalu sahabat beliau Abu Bakar. Subhanallah.
Semoga Allah meridhoi mereka, generasi pertama beriman. Saat itu, salah satu perintah yang pertama kali diturunkan adalah sholat. Nah, itu sebabnya anak-anak Umi, sholat itu penting sekali untuk membedakan antara muslim dan kafir atau beriman dan tidak beriman. Ayo, sudah bersolat atau belum? Sudah. Ada anak di sini belum tahu sholat? Ya, saran Umi harus pelajari sholat ya. Karena sholat itu tiangnya agama. Sholat juga menjadi hisapan pertama. Bila anak-anak Umi nggak sholat, maka semua kebaikan yang lain akan ditolak sama Allah. Masya Allah. Nauzubillah min dzalik ya. Kembali lagi ke cerita. Bagi suku Quraisy di Makkah, orang yang dipercaya dan dihormati selain Rasulullah saat itu adalah Abu Bakar. Masya Allah, berapa bahagianya Rasulullah ketika Abu Bakar mengucapkan kalimat syahadat, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan engkau Muhammad adalah Rasulullah. Setelah dengar sahabatnya ucapkan syahadat, Rasulullah dengan senang memeluk Abu Bakar dengan sangat erat. Subhanallah, persahabatan yang lillahi ta'ala. Semoga Allah menemu mereka di surga tertinggi nanti. Amin, Allahumma amin. Lalu, apakah Abu Bakar diam saja? Tidak, Abu Bakar adalah orang dermawan. Selain pandai sedekah hartanya, beliau juga mudah mengajak manusia kepada kebenaran dan ajak beberapa sahabat lain untuk memeluk agama Islam. Subhanallah. Jadi Islam tidak cukup pada diri saja diam-diam beriman, mau masuk surga sendiri, tidak. Tapi kebiasaan sahabat yaitu ketika tahu kebenaran menyebarkannya. Berapa sahabat yang masuk Islam diantaranya Utsman bin Affan, Talhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awan, Abdurrahman bin Auf, Said bin Abi Waqqas, dan Abu Ubaidah bin Jarrah. Subhanallah, semoga Allah meridhoi mereka semuanya. Nah, Khalid bagaimana? Nanti mau atau enggak menyeru manusia kepada kebenaran seperti Rasulullah? Mau. Amin, Allahumma amin. Semoga kita semua menjadi para penolong agama Allah yang terpilih, ikhlas dan selalu semangat menyeru kepada kebaikan. Amin, Allahumma amin. Amin. Kembali lagi cerita. Amin. Masya Allah, anak-anak Umi, kalian tahu atau enggak? Kalau kebanyakan orang yang ikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu adalah orang miskin, budak, dan orang tidak memiliki kedudukan apapun dalam tantangan masyarakat Quraisy. Nah, ini kurang dari 30 orang memeluk Islam saat itu. Dan kebanyakan mereka seperti itu. Dan memang, karena kalau masyarakat yang sudah kaya, punya kedudukan, mereka biasanya dikasih penyakit sombong sama Allah, nggak mau menerima kebenaran. Sedangkan masyarakat bawahan mereka itu menuntut perubahan, mereka ingin ada perubahan sehingga mudah menerima kebenaran. Subhanallah. Dan rumah sahabat Rasulullah adalah rumah Arqam bin Abi an Arqam, dipilih sebagai tempat untuk bertemu, mengaji, mempelajari, dan menyampaikan tentang Islam. Subhanallah, senang tau gak kalau nanti Khalid punya rumah Khalid menjadi tempat untuk orang-orang berdakwah menyampaikan Islam. Mau tau gak? Mau. Subhanallah. Nah, 3 tahun berlalu, jumlah pemeluk Islam semakin banyak. Dakwah masih dilakukan sembunyi-sembunyi hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima perintah untuk berdakwah secara terbuka atau terang-terangan kepada masyarakat luas. Dakwah dimulai dari para kerabatnya, yaitu paman beliau Abu Thalib sama Abu Lahab.
Nah, Masya Allah, apakah semuanya menerima Islam? Oh tidak. Jadinya ya paman beliau Abu Thalibnya tidak menerima Islam, tapi beliau mendukung dakwah Rasulullah dan melindungi. Sedangkan Abu Lahab sudah nggak dukung, menentang lagi. Masya Allah, dan ini adalah ujian terberat Rasulullah, yaitu ditentang oleh keluarganya sendiri. Makanya beliau sangat sakit hati dengan paman beliau yang bernama Abu Lahab ini. Dan ini juga membuktikan bahwa kita ketika berdakwah hanya berkewajiban menyampaikan kebenaran, sedangkan Allah lah yang bisa merubah seseorang sesuai dengan upaya seseorang tersebut. Nah, kembali ke cerita. Setelah mendapat dukungan paman beliau yaitu Abu Thalib, Rasulullah pergi ke Bukit Syafa dan memanggil penduduk Mekah. Beliau berseru, "Seandainya kalian kuberitahu bahwa di balik bukit ini ada pasukan berkuda yang siap menyerang, apakah kalian percaya?" Tanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menjawab, "Ya, tentu kami tidak pernah mendapatimu berbicara kecuali yang benar." Subhanallah. Jadinya keren Rasulullah ya. Langsung dipercaya sama penduduk kota Mekah ketika beliau bertanya seperti itu. Subhanallah. Benar-benar beliau adalah an-amin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menyampaikan bahwa beliau adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberi peringatan dan membawa kebaikan kepada semua manusia. Wah, Masya Allah ya, Rasulullah adalah manusia yang hebat sekali, diutus sama Allah untuk semua manusia. Jadi bukan hanya untuk orang Indonesia, bukan hanya untuk orang Vietnam, bukan untuk yang Muslim saja, tapi semua manusia. Apakah semuanya mendengar Rasulullah mengatakan seperti itu lalu diam saja? Oh, ternyata tidak. Ada Abu Lahab, anak-anak. Dia berdiri menunjuk ke arah Rasulullah dan marah. Dia berkata, "Celakalah kau. Hanya untuk inikah kau kumpul kami semua?" Oh. Abu Lahab marah rek. Padahal la taghdab walakan jannah. Jangan suka marah maka bagimu surga. Ayo anak-anak, siapa yang suka marah? Enggak. Janji ya. Iya. Nah, seketika itu turunlah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan artinya, "Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia." Surat An-Lahab ayat 1. Subhanallah. Ini menunjukkan untuk anak-anak Ummi faham bahwa Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar. Di atas langit sana Allah masih lihat ada yang ribut di bawah nih, marah sama Rasulullah ya. Bahkan Allah pun tahu gelarnya Abdul Uzzah bin Abdul Muthalib, pamannya Rasulullah itu ada Abu Lahab, yaitu gelar bagi dia seorang yang ganteng, pipinya merah. Namun ketika firman Allah turun, gelar ini menjadi terhina karena digandengkan dengan bahasa binasalah atau pukullah dua tangan Abu Lahab. Jadinya dia jadi bapaknya ahli neraka yang api itu berkobar-kobar. Jadi ketika dengar seperti itu, Abu Lahab tentu pasti malu karena dia sudah dijatuhkan martabatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setelah seruan dari Bukit Syafa itu ya, nama Islam itu menjadi sebutan kesehariannya penduduk Mekah. Mereka itu berbincang-bincang membahas tentang Islam. Ada yang suka, ada yang tidak suka. Nah, itu adalah resiko dalam berdakwah. Apalagi ketika paman Rasulullah Hamzah bin Abdul Muthalib dan Umar bin Khattab masuk Islam,
Maka dakwah Rasulullah menjadi dakwah terang-terangan. Beliau tidak lagi sembunyi-sembunyi seperti dulu, dan itu juga perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah saatnya Islam harus disebarkan. Tentu pohon semakin tinggi maka angin semakin kencang. Nah, permusuhan terhadap Islam pun semakin hari semakin keras. Nah, bagaimana kita melihat itu adalah sinatullah, suatu kebenaran pasti ada namanya keburukan melawannya. Nah, insya Allah Allah beserta orang yang sabar dan orang yang pegang teguh dalam kebenaran. Takbir! Seperti apa selanjutnya? Nah, silakan anak-anak Umi tunggu cerita yang ke-6. Nah, ini sudah cukup waktunya. Umi terima kasih, jazakumullah khairan kasih sudah menonton sampai habis video ini. Ingat ya, selalu menjadi orang yang menyeru kepada kebaikan, ikut risalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Umi berdoa semoga anak-anak Umi menjadi anak yang cerdas dan soleh-soleha, sehat selalu. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.